Pemirsa Intens Investigasi, Billy Syahputra lagi dan lagi mencuri perhatian dengan kedekatannya dengan seorang model dan selebgram asal Belarus, Eropa Timur. Perempuan itu bernama Victoria Kolesnaya atau Vika Kolesnaya. Dan kali ini Billy pun ungkap keseriusannya dengan kekasihnya yang kerap disapa Vika itu. Terbukti saat liburan ke Belarus pada musim libur tahun baru kemarin, Billy menyempatkan diri bertemu keluarga besar Vika dan disambut baik oleh keluarga Vika. Selain itu, pasangan yang belum diketahui kapan persisnya resmi jadian, tapi sudah kenal lama ini juga kerap mengumbar kemesraan di akun media sosial mereka. Lantas benarkah kali ini Billy inginkan Vika jadi pelabuhan terakhirnya? Atau Billy ingin serius dan menikahi Vika? Apa yang menjadi alasannya? Dan seperti apa juga Billy ungkap pertemuan pertama kali dengan Vika? Dan seperti apa Billy melihat sosok Vika? Benarkah Vika adalah tipe yang asyik, bisa menerima Billy apa adanya, dan tidak memandang segala sesuatunya dari materi? Ya, menjalin hubungan dengan bule pastinya banyak perbedaan yang dirasakan oleh Billy. Apakah perbedaan budaya dan juga karakter? Lalu seperti apa cara Billy menyiasati perbedaan yang ada? Dan benarkah sebelumnya Billy juga sempat merasakan kendala? Lalu apa yang menguatkan Billy hingga tidak mau cepat menyerah untuk menyesuaikan diri dengan sang pujaan hati? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger! Belum lama ini, selebriti Billy Syahputra tengah mengumbar kemesraannya bersama kekasih barunya yang berasal dari Belarus. Vika lahir di Belarus pada tahun 2000. Selain memiliki paras yang cantik, Vika juga lulusan di bidang linguistik dan fokus pada bahasa Inggris dan Jerman. Dan sejak usia 21 tahun, sudah menjadi seorang model. Dan ia juga seorang selebgram yang bisa berbahasa Indonesia. Dan kepada Vika saat ini, Billy melabuhkan hatinya. Kedekatan keduanya pun makin terungkap melalui postingan di sosial media pribadi. Dan saat ditemui semalam, usai ikut dalam pertandingan olahraga antar selebriti, Billy pun akhirnya menceritakan pertemuan dan kisahnya dengan Vika yang kini sudah resmi menjadi kekasih hatinya. Meski belum memberitahukan kapan resminya mereka berpacaran, namun diakui Billy jika ia sudah lama kenal dengan Vika. Jadi perkenalan gue sama, kalau gue ceritain sedetail mungkin kali ya, ya simpel kali ya, tapi sedikit detail. Jadi intinya adalah gue bertemu sama Vika itu memang sudah lumayan lama, kemudian baru dipublish karena satu dan lain halnya gitu loh. Kemudian ketika semua sudah siap untuk, otomatis kan kalau gue ini ya bagian dari kalian juga kan, public figure, mau nggak mau pasti ke blow up juga gitu. Kemudian sampai akhirnya kita sudah menjalin hubungan, sudah lumayan, dan sampai akhirnya ya ke blow up, sampai akhirnya kita ngomong secara hati ke hati. Dengan niatnya yang tulus, Billy pun menghampiri orang tua kekasihnya ke Belarus. Menurut ungkapan Billy, pertemuannya dengan keluarga Vika beberapa waktu lalu direspon dengan baik oleh orang tua Vika. Dan diakui ada obrolan baik terkait keseriusan Billy kepada Vika. Dan saat disinggung apakah orang tua Vika sudah memberikan restunya, Billy pun menjawab masih rahasia. Namun dirinya minta didoakan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Dan yang memantapkan hati Billy saat itu, selain karena ingin bertemu keluarga dan orang tua Vika yang ada di Belarus, diungkap Billy juga karena tak sulit bagi Billy untuk terbang ke Belarus.
hingga membuatnya tidak butuh waktu lama untuk membeli tiket untuk bisa terbang ke Belarus bersama Vika. Akhirnya gue juga pengen kenal sama orang tua, keluarga Vika yang ada memang jauh sekali di Eropa Timur gitu. Kemudian sampai akhirnya ya gue memutuskan untuk terbang. Kenapa gue terbang? Karena memang persyaratan juga mudah sekali tanpa adanya visa gitu loh. Makanya justru itu ketika Vika mau bertemu orang tua, keluarga, saudara dan lain-lain, untuk itu ketika gue cari tahu tentang Belarus, ya alhamdulillah semudah itu sih. Sampai akhirnya kita nggak sampai memakan waktu lama, beli tiket, kemudian kita prepare, kita terbang, kita ketemu orang tua, gue ketemu sama orang tuanya Vika dan keluarga Vika. Itu suatu perkenalan awalan yang baik menurut gue. Ya mudah-mudahan segala sesuatunya yang selalu gue sematkan di hati gue tuh mudah-mudahan lancar, keinginan baik gue, itu aja sih. Intinya ada obrolan yang memang obrolan-obrolan yang baik lah, obrolan-obrolan yang memang dalam arti keseriusan gue gitu. Itu masih secret ya, masih secret pastinya. Kalau kelihatan udah peluk-pelukan sama Oma kayaknya udah diterima ya. Iya, pokoknya doain aja segala sesuatunya mudah-mudahan lancar. Selain itu, Billy yang selama ini dikenal sebagai petualang cinta ini pun sepertinya sudah merasa bertemu dengan perempuan yang pas dengan dirinya. Karena itu, artis berusia 34 tahun ini pun ungkap rasa syukurnya dengan kehadiran Vika yang saat ini sudah melengkapi kehidupannya. Menurutnya, Vika adalah sosok yang seru dan tulus, walaupun banyaknya perbedaan yang ada di antara mereka. Namun dengan perbedaan bahasa yang ada, justru makin membuat hubungan mereka makin dekat. Dan Billy pun mencontohkan hal-hal kecil yang ditanyakan Vika yang membuatnya justru merasa lucu sekaligus jadi saling belajar satu lainnya. Meski Vika bisa bahasa Indonesia, tapi masih banyak kosakata yang belum diketahuinya dan ia belajar dari Billy. Begitu juga dengan Billy, sedikit demi sedikit ia belajar Rusia dari Vika. Kalau baik relatif lah ya, cantik relatif. Tipe wanita yang menurut gua asik ya bang orangnya gitu asik, nggak menuntut, nggak melihat dari bibit-bibit bobotnya gua, nggak menilai dari gua siapa. Memang kan dia juga orang bule, dia nggak kenal gua sebelumnya juga kalau bukan dari teman-teman dari Indonesia gitu. Jadi intinya dia tidak memandang gua dari segi apapun dan anaknya low profile kok. Iya. Anaknya baik banget. Maksudnya dia bisa menerima Billy dengan kondisinya Bang Billy seperti apa. Dia nggak ngeliat Bang Billy itu sebagai public figure, enggak. Masih sedikit bisa bahasa, bukan sedikit, lumayan, tapi masih ada beberapa kosakata yang memang atau kata-kata Indonesia memang belum paham. Dia itu tipe orang yang selalu bertanya detail sekali. Dia tuh tipe orang yang pengen cari tahu dan tahu gitu loh. Nah ketika gue sama Vika itu selalu banyak sekali obrolan-obrolan yang tadinya gue nggak tahu bahasa Rusia, jadi sedikit gue jadi tahu. Kalau Vika yang tadinya nggak tahu bahasa rock and roll atau memang yang baku yang tadi nggak tahu jadi tahu. Terus yang contoh kecil, ini contoh kecil, dia namanya orang bule kali, contoh kecil. Itu kenapa ada warung nama gerobaknya itu gerobak, nama gerobaknya nasi gila, itu yang jualan kenapa? Nah seperti itu. Bukan, itu orang jualan rice with ada chicken, ada beef, ada bakso, dicampur, dimix. Itu loh pertanyaan-pertanyaan yang kecil yang sebenarnya itu sebenarnya lucu banget gitu loh. Billy juga berharap hubungan dengan Vika ini akan menjadi pelabuhan terakhir hatinya. Ia kemudian meminta doa restu yang terbaik untuk hubungannya tersebut. Billy menyebutkan walaupun dirinya dan Vika masih saling berusaha menyesuaikan diri, namun Billy mengusahakan yang terbaik agar hubungannya dengan Vika bisa berlanjut sampai ke pelaminan. Apalagi Vika juga sudah bertemu dengan keluarga Billy dan juga disambut baik oleh keluarga Billy. Dan untuk mengenalkan sosok Vika, Billy pun berjanji akan ada waktunya ia akan memperkenalkan Vika secara langsung kepada rekan media dan juga publik.
omongan yang terakhir, maksud dalam arti omongan terakhir, mudah-mudahan ini yang terbaik buat gue dan keluarga pastinya dan Billy juga. betul gitu. Udah ketemu Nikis, aman. Ya kalau Vika sendiri ketemu sama keluarga, orang tua udah responnya sangat baik. Gue sama Vika beda, pastinya beda amat, sangat jauh sekali dari kultur, dari kehidupan, dari pemikiran, dari watak. Memang setiap walaupun gue ketemu sama wanita lokal juga pasti kan berbeda, tapi ini sangat-sangat amat jauh sekali. Contoh-contoh kecil tuh ya pokoknya intinya ini perbedaannya sangat jauh sekali. Gue harus mensinkronkan jati diri gue dan juga Vika untuk bener-bener satu visi dan misi, kayak apa ya? Benar, jadi susah diungkapin gitu loh. Nanti gue janji sama teman-teman, insya Allah kalau misalkan kita umur panjang, sehat selalu. amin. Nanti kita preskon, nanti juga gue akan ceritakan detailnya seperti sama Vika ya. Makasih teman-teman. Sebelum heboh hubungan Billy dengan Vika, Billy juga sempat diisukan dekat dengan Ayu Ting Ting karena Billy yang ungkap rasa suka dan kagumnya kepada sang pedangdut. Dan hal ini mendapat sorotan dari Denny Darko. Lalu seperti apa Denny Darko menerawang hubungan Billy dan Ayu? Benarkah saat itu Ayu sebenarnya sudah mulai membuka hatinya untuk Billy? Dan benarkah ungkapan perasaan Billy kepada Ayu memang apa adanya dan tidak ada rekayasa? Dan mungkinkah mereka berjodoh? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya Billy memang sempat dikabarkan dekat dengan beberapa perempuan cantik dari Shana Sadika, Susan Sameh, Hilda Fitria hingga Amanda Manopo. Dan beberapa waktu lalu Billy juga sempat diisukan dekat dengan pedangdut Ayu Ting Ting, di mana Billy ungkapkan kekagumannya kepada Ayu dan ibu satu anak itu pun menantang Billy dengan menyarankan kalau berani, Billy mendatangi keluarganya untuk membuktikan kesungguhannya. Namun menurut Ayu, Billy meresponnya sebagai candaan belaka. Terkait hal tersebut, Denny Darko pun menerawangnya melalui kartu tarotnya. Di terawangnya, sebelumnya sempat melihat hubungan keduanya bisa terus berlanjut jika Billy terus mematangkan kedewasaannya agar bisa lanjut ke hubungan yang lebih serius. Namun menurut Denny Darko, sepertinya hal tersebut sulit dilakukan oleh Billy karena Billy masih lebih mengutamakan dan asyik dengan hobinya. Kalau Billy ini kan memang seperti nggak tahan lihat cewek cantik ya. Jadi kalau saya pikir sih ya, Billy ada perasaan benarnya mengagumi sosok Ayu Ting Ting, dan Ayu Ting Ting memang cantik. Dia juga sosok yang cerdas, bisa segala bakat, dan ini sudah sekian tahun tetap terkenal dan dia semakin jaya. Jadi kalau saya pikir sih kekaguman terhadap Ayu Ting Ting ini pasti nggak akan bisa dibuat-buat. Dan saya pikir Billy mungkin sekitar 30-40% ya sungguh-sungguh saat mengatakan hal itu. Billy ini kan walaupun tubuhnya besar, dia juga ya sudah cukup dewasa, tapi dia ini pribadi yang lebih ke, saya nggak bilang kanak-kanak ya, tapi dia itu lebih condong ke hobi dan juga apa keinginannya dia. Dan kedewasaannya ini memang masih perlu ditambah lagi untuk menjadi seorang ayah. Kalau sebagai seorang suami mungkin bisa, kalau sebagai orang ayah kayaknya pasti akan kelimpungan. Kalau Billy ini benar-benar berani dan melakukannya, itu akan jadi nilai lebih. Dan perjodohan ini akan bisa terjadi. Tapi saya lihat Billy kayaknya akan sulit untuk pergi ke sana dan datang, kecuali Billy itu make up his mind lah, yang benar-benar menimbulkan kedewasaan dalam dirinya. Tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diinginkan, dan tahu bahwa ini nggak akan cuma sekedar pacaran, karena sebuah tanggung jawab yang datang dalam bentuk paket Ayu, Bilkis, dan kedua orang tuanya. Ya, memang tidak mudah bagi Ayu sebenarnya untuk membuka kembali hatinya usai 1 kali gagal pernikahannya dan 2 kali rencana pernikahannya yang juga gagal. Namun menurut Denny Darko, sebenarnya Ayu sudah membuka sedikit hatinya untuk Billy. Begitu juga Billy sungguh-sungguh saat menyatakan suka pada Ayu
Namun, terkait apakah sebenarnya Ayu Ting Ting dan Billy bisa berjodoh, Denny Darko juga menyebutkan bahwa hubungan antara Billy Syahputra dengan Ayu Ting Ting bisa terus berlanjut jika adanya dukungan yang besar dari para netizen. Namun, lepas dari dukungan netizen tersebut, Denny Darko melihat jodoh Ayu memang bukan dari kalangan artis atau selebriti, melainkan dari kalangan profesional atau pengusaha. Tergantung dari netizen akan seperti apa. Dengan berat hati saya sampaikan kalau netizen ini ternyata tinggi sekali animo, peminatnya, melebihi ya apa yang mereka perkirakan, mungkin banget loh mereka ini akan menikah. Tapi kalau ternyata ini anyep-anyep aja dan sebagainya, mereka nggak punya alasan karena seperti yang saya sudah katakan, Ayu Ting Ting ini tuh jodohnya bukan artis, bukan selebriti. Jodohnya adalah profesional atau pengusaha. Kalau sama Billy ya tergantung ini tadi, kalau permintaan dari netizen itu tinggi, ini akan bisa bersama. Tapi jika tidak, kalaupun dipaksakan, ini bisa akan menikah. Tapi Billy harus mendevelop kedewasaannya dengan lebih jauh. Jika tidak, ini akan jadi perceraian yang kedua. Di luar saya melihat bahwa ini sebenarnya konten yang berbalas konten ya. Tapi kan kita tahu bahwa Torik dan Fuji, ya kan, Torik dan Alia, itu awalnya kan perkontenan juga. Dan kalau selebriti dengan hal seperti ini sangat mungkin untuk menjadi nyata. Saya tetap melihat ada persentase kemungkinan ini bisa terjadi, walaupun nggak akan secepat itu. Dan untuk menikahi Ayu Ting Ting itu bukan perkara mudah. 2 kali gagal dalam upaya pernikahan dan 1 kali gagal membangun rumah tangganya. Apalagi Ayu ini dilindungi oleh 2 abangnya yang sangat-sangat ya protektif, Ivan Gunawan dan Ruben Onsu. Saya pikir bukan perkara mudah untuk orang baru untuk mendekati Ayu. Tapi jika ini ternyata Billy mengatakan hal itu terus Ayu nggak langsung menolak mentah-mentah, saya sih melihat ada yaitu sudah membuka hati, walaupun kalau saya melihat ini masih dalam paparan perkontenan. Sementara itu, Billy diketahui juga sebagai adik dari almarhum Olga Syahputra. Dan usai kepergian sang kakak, di saat itulah Billy mulai muncul di dunia hiburan menggantikan sang kakak. Karena itu bagi Billy, jasa sang kakak sangat besar dalam karirnya, karena nama besar Olga yang membuatnya mudah diterima di kalangan selebriti. Lalu benarkah Billy pernah bertemu almarhum Olga dalam mimpinya? Dan menurut Billy, apa maksud dari mimpinya tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebagai seorang adik yang selalu rindu kepada sosok kakaknya, almarhum Olga Syahputra tentunya membuat Billy Syahputra masih suka terkenang akan momen kebersamaannya dengan sang kakak semasa hidupnya. Apakah momen tersebut sedih ataupun suka? Dan kadang di tengah kerinduan melanda Billy, ia pun kerap didatangi almarhum Olga dalam mimpinya. Seperti beberapa waktu lalu, Billy mengaku sempat bermimpi bertemu almarhum Olga di dalam mimpinya. Tidak hanya sekali, tapi bisa 4 atau 5 kali sebulan. Dan di dalam mimpinya tersebut, sang kakak hanya muncul sebentar tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dan menurut Billy, kehadiran sang kakak dalam mimpinya karena Billy yang memang belum sempat berziarah ke makam almarhum karena kesibukannya, sementara anggota keluarga lainnya sudah melakukan ziarah ke makam almarhum yang berada di TPU Malaka, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ya mungkin teman-teman yang dimimpiin mungkin ya temennya kangen atau memang almarhum juga kangen sama teman-temannya, mungkin seperti itu. Karena sejujurnya lillahi ta'ala gue udah hampir 4 atau 5 kali dalam sebulan ini loh. Gitu. Dimimpiin. Dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak cerita apa-apa. Ya kayak cuma sekilas gitu di dalam mimpi gue, memang nggak ada sepatah kata gitu loh untuk kasih nasihat kah ke gue atau cerita tentang apakah. Ini nggak ada sama sekali, memang pure. Tapi gue udah hampir 4-5 kali dimimpin. Ini real, demi Tuhan. Mungkin karena satu, semua keluarga gue sudah ke makam. Mungkin gue doang belum ke makam kali ya. Memang karena kesibukan gue, tapi gue selalu mendoakan ketika ibadah gue.
gue selalu mendoakan untuk almarhum, dan pastinya juga gue selalu mengingat sosok almarhum, apalagi kan memang di sosial media itu sering berkeliaran gitu video-video tentang almarhum. Kadang gue kalau ngeliat tuh kangen, terus gue kalau lagi tiduran merem gitu kadang mikirnya itu udah terlalu jauh gitu loh. Ya insya Allah mudah-mudahan gue bisa ketemu sama almarhum, sekarang almarhum lagi apa ya, terus mudah-mudahan almarhum bahagia. Gue selalu seperti itu sih dalam tidur gue, dalam ketika gue menutup mata gue tuh, dan gue selalu berpikir seperti itu, ya Allah ini tempat tidurnya almarhum, terus gue kangen sosok almarhum, seperti itu aja sih. Nah kebetulan pas malamnya pas gue tidur kebawa lah mimpi seperti itu teman-teman. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.